Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dari Prodi BGT. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar kimia. Baik, yang pertama, ilmu kimia adalah bagian ilmu pengetahuan alam yang mempelajari komposisi, struktur zat kimia, dan perubahan-perubahan yang dialami materi dalam proses-proses alamiah maupun dalam eksperimen yang direncanakan. Komposisi atau susunan zat menyatakan perbandingan unsur membentuk zat itu. Contohnya, air dan etanol. Di dalam satu molekul air terdapat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sedangkan dalam molekul etanol terdapat 2 atom karbon, 6 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Dengan demikian, rumus senyawa air dan etanol adalah H2O dan C2H5OH. Struktur zat kimia yang sesungguhnya menggambarkan letak atom-atom dalam ruang atau 3 dimensi. Perubahan-perubahan suatu zat kimia sering mengalami perubahan baik secara alami maupun perlakuan manusia. Zat diidentifikasi dari sifat-sifatnya dan susunannya atau sifat-sifat fisika, yaitu warna, titik didih, viskositas, kerapatan, dan kalor jenis. Sifat kimia adalah kecenderungan dari suatu zat untuk mengalami perubahan kimia. Misalnya, sifat kimia dari air adalah akan bereaksi secara hebat dengan natrium dan akan menghasilkan gas-gas hidrogen suatu zat yang disebut natrium hidroksida. Apabila kita perhatikan sifat kimia ini, maka terlihat bahwa air dan natriumnya mengalami perubahan kimia dan menghasilkan zat. Selanjutnya, materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Pada prinsipnya, semua materi dapat berada dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Cairan tidak serigid, padatan, dan bersifat fluida, yaitu dapat mengalir dan mengalami bentuk sesuai wadahnya. Seperti cairan, gas bersifat fluida, tetapi tidak seperti cairan. Gas dapat mengembang tanpa batas. Ketika wujud materi ini dapat berubah dari wujud yang satu menjadi wujud yang lain. Dengan pemanasan, suatu padatan akan meleleh dan menjadi cairan. Pemanasan lebih lanjut dan mengubah cairan menjadi gas. Di sisi lain, pendinginan gas akan mengembunkannya menjadi cairan. Pendinginan lebih lanjut akan membuatnya padat. Ada 2 macam materi, yaitu sifat intensif dan sifat ekstensif. Sifat intensif tidak bergantung pada jumlah materi yang diukur, sedangkan sifat ekstensif yang terukur bergantung pada beberapa banyak materi yang diukur. Unsur adalah suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Unsur berfungsi sebagai zat pembangun untuk semua zat-zat kompleks yang akan dijumpai, mulai dari garam sampai senyawa protein yang sangat kompleks. Selanjutnya, senyawa. Unsur-unsur yang akan saling bergabung membentuk senyawa. Senyawa adalah suatu zat yang tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih yang terkait secara kimia dengan perbandingan yang tetap. Sebagai contoh, gas hidrogen terbakar dalam gas oksigen membentuk air. Air terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.